3 ilmu sini aja dalam agama kita yang disuruh belajar kita. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Tauhid ini bagaikan tanah. Tanah kalau subur, ditanam apa saja tumbuh. Tongkat, kayu dan batu jadi tanaman. Tauhid kita ini bagus, sesuai dengan ajaran Nabi. Apa saja yang kita tumbuhkan, kita tanam di tanah itu pasti akan berbuah, pasti akan ada hasil. Tapi kalau tanahnya keras, tandus, kerikil, berbatu, mau nanam apa ibu di situ? Tak ada yang bisa tumbuh. Penting ilmu tauhid bagaikan tanah. Fikih itu bagaikan tanaman. Ya, tanah udah subur, tapi kalau nggak ditanam, nggak ada harga tanah itu, betul? Siapa ini agen-agen tanah, banyak tanahnya. Kalau tanah nggak ada tanaman, harganya biasa saja. Tapi kalau dalam tanah itu ada pohon durian, pohon gaharu, nilainya makin bertambah. Tapi yang kita tanam ini bukan sembarang tanaman. Makanya kalau fikihnya bagus, hasilnya pun bagus. Fikihnya buruk, ilmu fikihnya tak ada, bagaikan dia menanam pohon yang berduri, nggak ada manfaat. Bagaikan dia menanam pohon ganja mungkin, ya, lumayan kalau nanam jengkol masih ada manfaatnya. Nah, kemudian ilmu tasawuf, umpama kita sudah punya tanah yang bagus, tanah yang gembur, kita tanam tanaman dengan tanaman yang baik-baik, buah manggis, buah jeruk, buah segala macam buah. Tapi kalau tidak dipagar, dimaling orang, datang babi hutan tengah malam, dia yang duluan panen, disungkit tanah itu, matilah tanaman. Gitu juga ibu punya ilmu tauhid, kita tahu segala sesuatu yang ada di dunia ini Allah yang ciptakan, dan Allah tidak butuh kepada apapun. Kemudian ibu sudah ibadah, sholat, puasa, sedekah, tapi tak punya ilmu tasawuf, segala amal-amal ini akan dimakan oleh dengki. Iyyakum wal hasad, kata Rasulullah, hati-hatilah kalian terhadap dengki. Fa innahu ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul khatab. Dengki itu memakan kebaikan. Ibadah apa saja yang kita kerjakan, kalau di dalam hati ada dengki, maka kebaikannya akan dimakan layaknya api memakan kayu-kayu. Habis. Kayu kalau sudah dimakan sama api jadi abu. Orang ibadah kalau tak ada ilmu tasawuf, ya, maka jadi abu amal ibadahnya. Apalagi kalau kita beramal riya. Riya itu tahu ya, anta'budallah li ghairihi. Kau ibadah kepada Allah tapi untuk selain Allah. Kamu ibadah kepada Allah apanya? Salat, tapi dipamer-pamerin sama orang. Alhamdulillah Bu, saya pagi ini duha 12 rakaat. Alhamdulillah hari ini kami sudah pergi ke masjid ini, kami bangun masjid ini insyaallah 2 tingkat. Kemudian ke yatim piatu, alhamdulillah, kemudian dinampak-nampakkan kepada manusia, riya. Besok orang-orang yang riya, yang nampak-nampakkan kebaikan itu, dia bertanya tentang solatnya. Ya Allah, mana pahala solatku? Mana pahala sedekahku? Mana pahala tahajudku? Allah katakan, kau pintalah sama orang-orang yang kau jadikan tujuan ibadahmu. Dulu kau solat supaya kau dinampak-nampak sama masyarakat, teman-temanmu, agar kamu dikatakan orang soleh solehah. Kau dulu kau nampak-nampakkan sedekahmu supaya kamu dianggap orang yang sangat dermawan. Ya, kamu buat segala ibadah-ibadah untuk dunia dan manfaatmu sendiri, bukan untuk aku. Kemana kita cari? Kalau kita ibadah untuk manusia, besok di hari kiamat kemana kita cari manusia itu? Sedangkan manusia itu semuanya kepepet di hari kiamat, kepepet. Sehingga seorang anak itu melapor sama mama, mak tolong aku lah mak, tolonglah aku. Nafsi-nafsi.
Kita pun tak tolong sama anak kita, nak tolonglah mama. 9 bulan kau dalam kandungan mama, mama sekolahkan engkau, mama ngajikan engkau, tolonglah mama. Nafsi. Kecuali anak-anak yang soleh. Kita punya anak hafal Quran, kita punya anak ustazah, ya. Kita punya anak guru umat, nggak anak cucu. Itulah yang akan menolong kita. Oke.